ini orang-orang yang di Bapenda Pemprov ini orang-orang bagaimana ini sekarang? Apakah orang-orang yang sudah terverifikasi membuat perencanaan yang akurat atau perencanaan yang abal-abal? Atau memang ya memang sengaja dimodifikasi ya? Kalau kita lihat ada yang sedikit mengganjal pemikiran publik Bang ya, karena ketika tidak mencapai target ini dipublikasi oleh Badan Pendapatan Daerah. Namun ketika ada penghasilan berlebih atau apa ini tidak pernah terpublikasikan ataupun saat ini sampai di 20 maksud kami di 30 Desember 2024 Bapenda juga belum melakukan rilis pencapaian target mereka berapa. Apakah memang data-data pungutan pajak yang dilakukan oleh Bapenda ini menjadi sebuah rahasia, Bang Ratama? Ya, jadi sebenarnya kalau kita merujuk dari laporan hasil pemeriksaan BPK ya, Mas ya, sebenarnya Bapenda itu bukan menutupi data melebihi target, ditutupi kan seperti itu ya, tidak memenuhi target tapi dipublikasi gitu ya. Nah, di LHP ini bahkan kita lebih herannya ya, di tahun 2023, tahun anggaran 23, itu Bapenda ya menargetkan denda pajak kendaraan bermotor, denda ditargetkan itu sekitar 100,50%. Nah itu kan ngeri itu kan. Tapi ternyata realisasinya 11,87%. Sangat jauh Bang. Jauh kali. Nah, jadi sekarang begini. Kajian kita begini ya. Tentu untuk menargetkan angka 100,53% ini kan nggak semudah menuliskan angka ya, Bapenda ya, dan lain-lain kan gitu. Oh, udah kita targetkan aja 100%, kan nggak mudah itu kan. Artinya perlu kajian di situ. Di dalam kajian itu kan perlu ada data. Data pemilik kendaraan bermotor berapa udah Sumatera Utara. Ya, itu masih kendaraan bermotor ya. Kemudian mobil. Itu kan semua sudah terdata. Oleh dari semua data itu maka muncullah angka 100,50%. Ya. Kan begitu ya. Kemudian bisa juga dilihat dari tahun 2022, tahun anggaran 2022. Kan begitu. Ternyata ini tidak sejalan atau tidak tercapai target. Bahkan targetnya itu hanya sekitar 11,87%. Lalu pertanyaannya, di mana atau memang ini sengaja gitu ya? Dikutip ya dikutip, tapi dilaporkan 11,87% kan gitu. Kan nggak mungkin, misalnya ya kendaraan 10 juta, ya. Dikutip 10 juta, tetapi dipublikasikan 5 juta, kan begitu? Itu ya, itu kan? Itu ada masalahnya. permainan di sini Bang, Ya? ada manipulasi data. Loh iya, kan gitu. Jadi artinya sekalipun ini sudah dalam bentuk laporan audit BPK, ini kan LHP BPK ini kan masih opini ya. Baik. Makanya dari wawancara kita ini, kalau bisa ya APH melanjutkan LHP ini lebih dalam lagi. PDTT, artinya dengan tujuan tertentu. Bila perlu investigasi. Kan gitu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Pemda atau Pemprov lah ya, bisa berani menargetkan 100,51%? Kan itu pertanyaannya. Tahun 2023 bisa mereka menargetkan 100,51%. Loh, kenyataannya kok bisa jatuh anjlok gitu? Ini kan sudah pertanyaan ajaib ini, aneh kan? Nah, publik harus tahu ini. Loh, yang lainnya di mana? Kan gitu. Nah itu. Oleh karena itu maka ini masih pajak kendaraan bermotor ya, PKB. Nah, kita lihat lagi. Pajak, denda, biaya balik nama misalnya. Ini paling ngeri lagi. Ditargetkan 141,34%. Ditetapkan, bukan ditargetkan, ditetapkan. Ya, ini laporan hasil pemeriksaan BPK loh. Kita nggak mengada-ngada ya, bukan
kita takut lah kalau memfitnah ya. Ini publik ya. Ya, tentunya kan publik nggak semua bisa membaca LHPBPK ini kan gitu ya. Nah, ternyata realisasinya Mas hanya 27,96%. Ini orang-orang yang di Bapenda Pemprov ini orang-orang bagaimana ini sekarang? Apakah orang-orang yang sudah terverifikasi membuat perencanaan yang akurat atau perencanaan yang abal-abal? Atau memang ya memang sengaja dimodifikasinya? Itu dulu Mas. Tapi kalau yang dari analisis Abang, uang yang mereka kutip ini memang masuk ke kas Bang ya? Nah itu, yang masuk ke kas itu yang tadi kan, 6 triliun. Kan itu. Ya kalau yang masuk kas ini kan kita nggak bisa ganggu gugat Mas. Sekarang yang masuk ke kantong itu apa Mas tahu? Berarti Iya kan? Abang menilai ada celah permainan yang bisa dilakukan mereka untuk memasukkan dana itu ke kantong pribadi. Iya, kalau kita katakan seperti itu terlalu prematur ya. Oleh karena itu maka ya kalau misalkan aparat penegak hukum di Sumatera Utara ini memang mau berkomitmen ya meningkatkan kesejahteraan Sumatera Utara, karena memang ya pendapatan asli daerah itu memang salah satu potensi yang utama ya, bagi Sumatera Utara kan gitu. Ada potensi lebih dari 141% ini denda, kan itu potensi yang harus ditagih. Ternyata kok cairnya hanya 27. Itu permasalahannya loh, kan gitu ya. Kalau orang Pemprov bilang itu kan sudah LHPBPK Pak, apa salah kami, di mana salahnya, kan gitu ya. Tentu nggak ada salahnya, tetapi menjadi salah ketika kalau APH itu betul-betul bekerja sama dengan BPK, ya auditlah, investigasi yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan, berapa dendanya, apakah ini bisa berbanding lurus. Ini kan bukan berbanding lurus lagi, dia ditetapkan 141,34%, ternyata realisasi 27,9%. Jauh sekali. Bukan berbanding lurus ini. Ini kan sudah berbanding bolak-balik dia, terbalik-terbalik dia.